berhasil didapatkan Onyx. So, Sonic dari Sabang sampai Maroke, mana tepuk tangannya? Let's go! Mengudara, the lane of down. Mari kita doakan supaya Onyx bisa membawa lagi game ini menuju game yang ke-6. Reset. Dan tentunya ini bukan one mission, one glory doang. Ini misi juga untuk on the way ke game yang ke-7. Yes, bahkan di sana Ogwen sekalipun mau coba invasi early, Kairi punya jawabannya. Memang dari tadi jawaban terhadap Ogwen di early game. Dan lihat, Flick menggunakan hampir saja first blood, tapi cewek. Kali ini kirain aku akan ada first blood yang akan coba diambil oleh cewek. Oke, tapi akan bermain lebih disiplin sepertinya. Dari pemain-pemain Onyx tidak akan terlalu mengejar terlalu jauh. Dan dari segi emblem Profesor KB. Ada satu bargain hunter yang menarik tentunya untuk View. Agar nanti mungkin dia pendapatan itemnya jauh lebih cepat daripada Suns. Apalagi kalau kita bandingkan di sana ada Wilderness Blessing. Yang menjadi salah satu jawaban kenapa rotasi dari teman-teman Onyx sekarang lebih cepat daripada AP Brand. Dan gerakan yang lebih galak ini hanya saja tidak diimbangi dengan rotasi yang begitu cepat. Sekarang Kairi harus mencari celah tersebut. Sebelum nanti 140 dia harus mendapatkan level keempatnya. Yes, tapi di depan sana cewek benar-benar ngebuat posisi dari seorang Super Marco cukup terperangkap dengan sulit. Sedangkan Kaltizi benar sedikit dihambat oleh Keyboy, tapi nggak bisa terlalu lama. Betul sekali, dan pergerakan dari Kairi memang saat ini masih agak sedikit tertinggal tentunya dengan level 4-nya. Tapi dari sisi Kaltizi memang yang sudah mengamankan level 4 terlebih dahulu. Turtle pertama yang mungkin akan sedikit sulit untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx. Mengingat juga sebenarnya dengan adanya rotasi dan inisiasi yang biasa dibuka oleh Boots terlebih dahulu. Alright, Profesor KB. Kali ini Turtle setelah muncul tapi ternyata di arah bottom lane ada sedikit baku hantam. Fokus menuju ke sosok seorang View yang memang masih coba dipaksakan untuk dari segi Purify-nya. Tapi memang kelihatan AP Brand mereka selalu maksain biar Boots-nya nggak bisa untuk melakukan kontes. Selalu Boots yang dipegangin kaki. Selalu. Tapi rotasinya sedikit berbeda dan bahkan di area Turtle akan diamankan oleh IP Brand. Hanya saja pertukarannya adalah orange buff. Oke, bisa dibilang kurang cukup adil tapi Keyboy kali ini butuh penyelamatan karena lihat semua pemain dari tim AP Brand menuju ke arah seorang Keyboy di all in dan bahkan kali ini Keyboy terperangkap dan menjadi first blood di tangan AP Brand. Dan semenjak dari game pertama, AP Brand mereka selalu ngebawain 4 pemain secara langsung untuk bisa dapetin objektifnya lebih pasti gitu loh, Ben. Ya, kayak mereka juga nggak ragu untuk makan depannya, mereka nggak ragu untuk makan Keyboy terutama sebagai roamer. Dan itu yang membuat mungkin inisiasi dari Onyx tidak berjalan dengan maksimal. Walaupun Kairi sekarang unggul dari segi bagaimana dia mendapatkan 2 buff. Tapi menurutku ada yang lebih penting yaitu adalah sharing gold agar ceweknya nggak bener-bener kesulitan ketika lagi 1v1 lawan Super Marco. Final slash telah dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Keyboy bakal coba dimakan. Wajahnya masih ditahan dan bakal Lilia what a little girl. Menurut Keyboy berhasil memancing Flaptisi masuk ke dalam turret. One last hit. Flaptisi dengan stiker M-Series-nya berhasil mendapatkan Keyboy. Dan Suns kali ini akan coba untuk bertukar. Tapi kalau posisi Flaptisi ini masih terlalu jauh, dia masih punya flicker. Iya, menurut aku memang agak sedikit sulit ya. Double chip. Untuk dari seorang Keyboy. Double knockout strike yang mungkin aku kira menuju ke arah Flaptisi. Tapi nampaknya mengurungkan niat karena adanya Ogwen. Kayaknya dengan keadaan match point, Onyx ini bermain lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil resiko seperti di early game dari 3 game yang sebelumnya. Oke, tapi Di di top lane-nya. permainannya benar-benar jauh lebih slow. Dan di top lane, tentu ini yang harus kita perhatikan juga. Gold laner yang tentu akan nge-carry gamenya. Oke, Astral Recall yang bisa kita lihat perbedaan dari kedua belah mid laner ya. Dimana memang ada 9 kali dimainkan oleh View. Dan hit rate-nya memang cukup tinggi dibandingkan dengan Suns, tapi tidak terlalu berbeda jauh. Tapi hit count-nya juga tinggi banget sih. Oke. Picknya 9 tadi ya. Tapi 9. kalau kita lihat dari Antiquiras pemilihan yang menuju ke arah Kairi ini akan sedikit menahan lane depannya juga. Terutama mungkin untuk Ogwen dan bahkan untuk Flaptisi. Oke, tapi ingat kali ini Onyx butuh keajaiban dan keajaiban kapanpun bisa terjadi. Adu retribution akan coba terjadi di arah bottom lane. Tapi ketika ada Flaptisi yang datang, mereka masih membutuhkan boost. Astral Echo udah melihat semua posisi yang diberikan oleh tim dari Onyx. Di depan sana fokus ke arah Kaltizi, dapatkan retribution. Kairi gagal mendapatkan retribution dan terperangkap di depan sana dengan adanya Lilia. Mencoba untuk memegangi kaki seorang Kairi. Dan press ward dari seorang Kaltizi mendapatkan Keyboy dan 1 untuk 1. Setidaknya ini yang bisa mereka amankan. Ini yang setidaknya bisa
diambil oleh Onyx. Meskipun kita melihat memang ada pertukaran antara kedua belah roamer, tapi tetap Onyx nggak berhasil untuk ngedapetin turtle keduanya. Dan sekarang invasi dari seorang Pew mengarah ke arah purple. Dapat Kairi harusnya. Ya, tapi Harusnya dapat KLTC membalaskan nggak cuma dengan turtle, tapi kali ini dengan orange buff juga. Tempo yang masih dipegang sama AP Brand hanya saja lagi dan lagi di gold lane. Tidak banyak event, tidak banyak kejadian yang sedikit beresiko. Onyx benar-benar bermain dengan safe. Mereka nggak mau ambil resiko di game match point dari AP Brand. Oke, kali ini dimana Boots mencoba untuk melakukan sedikit buying time di arah jungle dan maker dari AP Brand, tapi nampaknya tidak akan bisa terlalu lama. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Boots. Selain dia membuying time depan sana dan Super Marco jadi sebuah jawaban. Fokus dengan satu buah point kill aja dari Super Marco itu udah cukup baik karena dia bisa mendapatkan satu turret. Oke, dan sekarang landingnya semua di-push secara bersamaan oleh AP Brand. Melihat satu pemain yang memang sempat di-pick off di area bawah, ini team fight-nya selalu timpang dari sisi Onyx. Iya. Jadi 4 lawan 5, 4 lawan 3. Cara kuantitas lagi dan lagi ya. Bener, Be. Ini masalah utamanya juga ketika resource skill-nya emang harus memanfaatkan satu momentum. Salah satunya ketika membawakan Minotaur juga. Gila Walaupun loh. sebagai counter dari Cloud. Oke, langsung di all in begitu saja sosok dari Soki Boy. Blazing Duet menuju ke seorang cewek. Hampir saja tersolo pick off. Di arah top lane AP Brand. Mengungguli dari segi gold. Dominate terhadap Super Marco. Dan kalau kita lihat ya, posisi dari pemain-pemain Onyx, ini mereka udah mulai keculik satu persatu. Iya. Keyboy bahkan sampai di all in Profesor Kabi. Iya. Jadi bener-bener respect banget dari AP Brand sendiri. Karena mereka tahu inisiasi dari Keyboy dengan minion Fury-nya. Ini bisa mengembalikan keadaan. Apalagi ada backup yang cukup cepat datang dari pemain-pemain Onyx. Lagi dan lagi ya, kita berbicara permainan front to back yang cepat. Dan Iya. untuk sekarang karena Retribution sudah digunakan oleh KLTZ, sepertinya Kairi ingin membalaskan bagaimana turtle yang sudah didapatkan 2 kali Ya, dari AP Brand. kali ini harus turtle dan mereka kalau bisa tidak bisa pertukaran sama sekali. Tapi Kairi, zoning out pun terjadi. Oke. Berhasil mendapatkan turtle. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan atas seorang View. Asal recall-nya miss tapi membuat para pasukan dari tim AP Brand mereka coba untuk mundur. Mulai sedikit demi sedikit bangkit dari owning AP Brand. Apakah menit ke-7 kali ini dengan turtle yang tadi sempat bahkan dipegang oleh Onyx, Be? Ini bisa jadi satu momen kecil yang ternyata membuka celah juga untuk cewek yang benar-benar sekarang fokus banget untuk farmingnya. Ya, itu bisa poin penting yang pertamanya, atau poin yang keduanya ini juga bisa membukakan celah untuk Super Marco farming. Karena kebetulan kalau kita lihat dari komposisi itemnya, bahkan sekarang Super Marco sudah memiliki Demon Hunter Sword. Oke, Boots mencoba mendikoy, double jab. Dan tapi kali ini Boots terperangkap. Satu point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim AP Brand. Mencoba ditukar dengan adanya bottom lane mereka. Tapi AP Brand ternyata gagal untuk melakukan sebuah pertukaran dan Onyx masih dalam tempo yang dipegang oleh AP Brand. Nah, dan KLTC benar-benar gak ngasih nafas sama sekali. Siapapun yang dihadapi di depannya itu benar-benar kayak kalau bisa dipok sampai benar-benar low, benar-benar dipok, Be. Ya, karena kebetulan Onyx juga membawakan lagi-lagi hero momentum dan Super Marco. Dia farming all the way di gold lane. Dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai split pusher secara tidak langsung. AP Brand memiliki satu winning condition tambahan dan cewek masih belum bisa mendobrak bagaimana lini pertahanan di outer turret bottom lane dari AP Brand. Apakah apa-apa. memang mid to the late game ini bakal jadi kunci untuk Onyx lagi dan lagi? Ya nggak apa-apa dia nggak bisa early. Tapi satu hal yang aku inginkan. Jangan juga sampai AP Brand punya jawaban untuk makan cewek di early. Iya. Iya that's itu dia. Karena Selama dia setidaknya- masih aman ya. Iya, karena setidaknya kalau misalkan ceweknya sampai dengan momen late game, ini akan menimbulkan poin yang positif bagi teman-teman dari Onyx. Ketika nantinya cewek benar-benar berada dalam power spike tertingginya. Ini Super Marco udah berhasil menyelesaikan Corazon side-nya. Dan sekarang cewek agak sedikit tertinggal dari segi network kalau kita ngelihat juga dari perbandingan itemnya. Tapi Lord yang pertama tentunya dengan 2,5 ribu gold comparison dari AP Brand mereka cukup pede. Tapi ternyata di sana this is Captain Cewek speaking ready to take out. Mencoba dengan ada wall charge di arah belakang. Mempertahankan semua load yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi kalau dia tetap take down para pasukan dari tim AP Brand. Mereka terperangkap di depan sana. Kyrie dengan free di arah belakang. Boots! Melakukan flanking. Okuan, where are you going? Nowhere to run! Let's go! Bahkan coba didapatkan dan lihat. Teriakan taman Ismail Marzuki. Mana tepuk tangannya? Cewek! Satu point kill lagi atas View. Another kill, another day, another moment. Tapi cewek
masih bisa survive dengan Win of Nature. Barusan Blessing Duet pun bisa dihindari dan Lord ada di kubu dari Onyx. Momentum bisa tercipta, 6 poin kill disusul, gold lead dibayar lunas. Tapi tentunya kali ini Bulls masih coba untuk mempertahankan dirinya dengan double knockout strike. Dan ingat, Onyx juga walaupun dalam kondisi yang udah bisa dibalikin keadaannya sekarang harus reset, tenang, nggak boleh juga terlalu terburu-buru. Ingat, ini kita harus berada dalam kondisi yang tenang, Ya. kepala dingin untuk bisa membalikan keadaan. Ya, lagi-lagi jangan lupakan ada Lilia dari View. Dan ini bisa menjadi jawaban untuk late game dari Onyx dengan Lord sekalipun. Super Marco masih dalam keadaan yang stabil, tapi perlu dicari jawabannya juga. Dan Engage tidak ingin dilepaskan oleh Onyx. Sekarang cewek sudah hampir mencapai power spike tertingginya. Oke, cewek di power spike tertinggi, tapi lihat Keyboy, Minion Fury for nothing. Hanya untuk melakukan distraction. Tapi dibalik itu semua Kaltizi masuk ke dalam Kaltizi. perangkap. Satu poin kill didapatkan. Kyrie ter-take down. Kali ini nampaknya masih terlalu jauh untuk di take down. Super Marco agak cukup kaget ketika dia melihat ada Boots yang datang tiba-tiba dan Pew ini terkejut dengan no Purify. Walaupun ada Black Shoes, dia nggak mau terperangkap lagi kayak tadi. Oke, dan Onyx sepertinya akan lebih berfokus untuk mengamankan turret di area mid terlebih dahulu. Sembari memang Boots menjalankan leading jauh di area bawah. Oke, udah mulai tenang. Ingat, ini udah mulai dapetin momentumnya. Dan Epi Brand mereka dalam kondisi yang terperangkap. Epi Brand kali ini mereka udah berada di bawah menit yang ke-12, Profesor. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ya, dari gold lead AP Brand yang unggul banget pasca mereka mendapatkan 2 turtle. Ya. Turtle yang ketiga itu harapan kita dan ternyata pecah begini. Ini bisa menjadi sebuah momentum yang sangat-sangat manis. Namun harus diingat Onyx tidak boleh melepaskan pressure-nya. Iya. Tapi di lain sisi tidak boleh melepaskan juga Super Marco dengan split push yang bisa dia jalankan sehingga Boots harus lebih menjaga posisinya. Karena ini bisa bermain dengan metode 3-2. Tembakan Kyrie ancaman. coba untuk menangkap Flatzy. Tapi damage kali ini terlalu sakit dan akhirnya Kyrie berhasil mendapatkan Flatzy. Di depan sana, Super Marco pun untuk masuk ke dalam, melakukan dive in, mengurungkan niat karena harus berpikir 2 kali. Kalau dia salah step aja, dia nggak bisa pulang. Yes. Cukup dengan satu pemain yang berhasil ditumbangkan yaitu Flaptizi. Kali ini Onyx akan menunggu. Kali ini Onyx akan menunggu momen Lord yang kedua. Perbedaan 2.500 yang diamankan sama Epi Brand sekarang udah berpindah jauh banget. Ya. 3.700 dipegang dari sisi Onyx. Karena Onyx memaksimalkan mistake yang diciptakan AP Brand sendiri. Iya. Dan sekarang AP Brand mereka mulai terseok-seok. Semua move yang mereka buat menjadi mistake Itu 2 untuk diri kali mereka loh, Ben. sendiri. 2 Flaptizi kali. berada dalam keadaan yang harusnya tidak baik-baik saja, tapi ternyata Oh, pun membalaskan solo kill yang dilakukan oleh Super Marco. Oke, Super Marco kali ini dalam kondisi yang tidak full health bar. Dan bahkan dari sosok Suns, dia melakukan teror agar Super Marco nggak bisa masuk lebih dalam. Seluruh jungle-nya diamankan supaya Super Marco nggak punya stacking ketika masuk ke dalam team fight. Iya itu dia. Gak akan ada stack dari Out of Thievery. Dan bahkan kali ini Astral Eco udah dibuka sama Sun, semua di zoning. Oke, Kyle TZ setengah darah. Para pasukan dari tim Epi Brand nggak bisa masuk lebih dalam dan Flap TZ. Pada slash menyusul Keyboy, Minot Bullet! Triple Sun! Kita mau melakukan team fight, watch out for defensive. Sun masih berada di belakang, cewek bertahan. Tapi this is Captain Cewek! Ready to take off! Let's go! Kita hilang! Para pasukan dari Epi Brand, mereka berhasil kehilangan 4 pemain. Tersisa Super Marco. Ini bencana untuk Epi Brand! Dan Suns tentunya menjadi damage dealer yang lagi-lagi bisa diandalkan. Bersama dengan seorang cewek menyisakan Super Marco sendirian, Profesor KB. First pick 1-1 yang sepertinya berbuah manis kali ini di game yang kelima. Karena momentum sudah ada di tangan dari Onyx. Oke. Lord and Henge pun sudah ada di kubu dari Onyx. Sekarang tinggal engage-nya. Kenapa kayak para pasukan dari tim Epi Brand boleh Habisin. kembali lagi ke dalam lane of dot. Oke. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus fokus satu demi satu, mereka tumbangkan. Dan sedangkan ada super wave di arah bottom lane yang belum menuju ke arah turret. Oke. Epi Brand terdeteksi semua. Posisi dari Keyboy memiliki non-body. Dan di sini Epi Brand mereka nampaknya akan mengelarkan dengan sangat cepat dari Lord. Dan di arah bottom lane mereka juga bisa menyelesaikan satu wave. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah kali ini View masih punya Black Shoes. Satu jawaban, Flaptizi nggak bisa bermain. Dan ternyata Boost di sana membuat Kaltizi juga nggak bisa masuk ke dalam pertahanan. Awan Final Slash dikeluarkan. Cewek. Win of Nature dari cewek. Shutdown pun terjadi. Blazing Red Super Marco berhasil di-cancel begitu saja. Tapi lihat dengan knockout strike
membuat Supermarco mundur ke arah belakang. Tim dari Onyx mereka masih memiliki kemampuan karena Sans tidak terpegang sama sekali. Dan Astral Recall mampukah mendapatkan satu, dan di sini ketika distraction terjadi, thank you, fokus ke arah Minion. cewek, tapi Super Minion mencoba untuk menyelamatkan Onyx. Ya. Semesta kali ini berada di tangan Onyx untuk di match point. Dan kali ini kalau kita sedikit kilas balik apa yang tercipta dari Onyx pasca adanya satu Lord yang begitu mahal. 3 base turret sudah rontok dari AP Brand. Namun cewek harus lagi dan lagi menjaga bagaimana positioningnya ketika memang tidak pecah dari crossbow of tanknya. Harus lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, tidak melepaskan momentum, dan sekarang gold lead-nya berada di kubu dari Onyx. Hampir full 6 item. Entah Oh, si Halberd- Kairi! Kairi? Dapat satu dari Ogwen, tapi ternyata Ogwen masih bertahan di depan sana. Retribution dikeluarkan menuju ke arah sana Flap TC. Dan hampir saja ada pecah belah yang terjadi di arah jungle. Oh, tangan gua udah keringet dingin nampaknya untuk kali ini. Bloody Retribution kini Wow. damage-nya masih belum cukup. Dan Cimomo kalau kita lihat dari item kali ini, Iya. Immortality kayaknya akan menjadi jawaban yang cukup manis bagi lini depan dari Onyx. Oke. Karena kalau misalkan Kairi punya Immortality, kemungkinan besar Supermarco dengan Blazing Duetnya nggak bakal cukup. Dan cewek ini dia, item penutupnya si Halberd. Si Halberd. Sehingga permainan front to back bisa dijalankan. Aku harap Lord kali ini di tangan Onyx. Ya. Nanti kalau Lordnya di tangan Onyx, mari kita tepuk tangan rame-rame. Kalau bisa sampai ke stream masuk ya. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di M-Series. Wow. Harusnya di tangan dari Onyx, zoning out coba terjadi oleh Keyboy. Kyle TZ menunjukkan batang hidungnya bersama dengan Flap TZ. Tapi ingat, Flap TZ kasusnya sedikit berbeda. Dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama seperti sebelum-sebelumnya. Karena Kairi akan memotong seluruh regen yang mereka miliki. Ya, dan kali ini roadnya terpaksa untuk di-reset. Oh my Tapi God, Bud, Bud menjadi target utama Flicker for defense di depan sana terperangkap. Bud! Ini bukan hal yang baik, tidak ada pertukaran untuk para pasukan dari Team Onyx. Mereka juga tidak bisa melakukan team fight dengan 5 versus 5. Tapi Sans mencoba mentarget dan Supermarco pun tidak ter-take down. Kaltizi! One last hit! This is Captain Terrence speaking! Ready to take over untuk arah belakang dengan ada Way of Nature masih bisa kehilangan. Begitu saja blinded run from Supermarco. Kali ini berhasil didapatkan oleh Sans. Dan Supermarco ter-take down. Pertukaran 2 dengan 3. Tapi di sini posisinya dengan oh my God. With the transition save the day. Dan lihat Ogwen pun gak mau pulang. Dia masih coba untuk bertahan karena dia pengen yang tumbang. Transisi pun masih tergocek. Permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Timing. Timing by time yang diberikan. Tapi lihat wall charge for defensive. Ogwen. No immortality, no flicker. Harusnya cewek masih punya nafas. wah. Tapi Ogwen kali ini dia bakal coba buying time, bakal coba dikejar terus sama Sans dan juga Keyboy. Dan tidak akan dilepaskan. Itu dia Sans. Gila Sans, tapi kali ini para pasukan dari Team Onyx mereka harus reset dengan sangat cepat karena Kairi sudah kembali ke lane out dan mereka udah harus fokus dengan Lord yang mereka miliki. Lupakan para pembuat terlebih dahulu Profesor. Iya, dan kali ini Immortality sudah ketemu jawabannya. Boots seolah tidak ingin di pick off kembali. Dan dengan Ice Queen One, Sans ingin lebih pasti lagi di late game untuk menangkap lini depan dan bahkan lini belakangnya. Oke, Kenapa harus ingat, kayak gini matchnya gitu? ini dia Grand Final, The Greatest, the M5. Dan itu dia Lordnya. Itu dia. Oke, Taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Yes! Lord di tangan dari Onyx Indonesia. Tidak ada best turret tentunya bagi kubu AP Brand. Kita bisa bermain dengan front to back. Keyboy sesaat lagi mungkin akan selesai dengan flickernya dan Minion Fury ready dari Keyboy. Semua battle spell pun harusnya ready. Terutama untuk Sans dengan Astral Echo yang sesaat lagi mungkin akan siap juga untuk dihempaskan. Oke, dan kali ini Lord akan digiring oleh pasukan-pasukan dari Onyx menuju ke arah mid lane kali ini, menuju ke arah base Ingat. dari AP Brand, menuju ke game yang ke-6. Ingat ada Lilia, pelan-pelan tapi pasti. Keyboy dengan flickernya apa yang bakal dia lakukan dengan Minion Fury-nya juga. Ditahan. Alright, Astralico berhasil mendapatkan posisi. Kaltiz di depan sana booster perangkap ternyata mereka udah mulai fokus terhadap seorang Boots. Retribution telah dikeluarkan. Keyboy masih belum terdeteksi. Minion Fury masih ditahan karena mereka mencoba untuk buying time. Supaya masuk tapi nampaknya Kairi terperangkap dan bahkan Kairi tertake dan Minion Fury tak pada following up. Cewek Sakratul Maut harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari AP Brand mereka kayaknya berhasil melakukan defense. Dan Onyx terlambat untuk melakukan following up dari seorang Kairi. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Keyboy. Oh my God.
Mereka sedikit terlambat untuk melakukan momentum. Terlalu menunggu momen dari tim Epic Brand masuk, malah mereka yang terberat. Minion. Oke, Minion bisa masih ditahan. Belum. Oh, Ini dia kekuatan Lilia di high ground yang perlu diperhatikan juga. Tapi cewek sepertinya ingin melakukan sesuatu di sana. Ingin mendorong sebuah wave minion tapi tidak jadi. Recall pun dia lakukan. Walaupun keadaannya sekarang Win of Nature seharusnya akan ada lagi dari tubuh One. Benar-benar mengambil resiko juga sih Oh, dari oh, cewek. Ini dia cewek. Oke, kita lihat cewek di sana mencoba untuk mendapatkan poin kill atas seorang View. Tapi di sana Walasin dan cewek ternyata mencoba untuk bertahan dan hilang begitu saja immortality-nya. Bakal coba di following up damage dan bakal asal Iko-nya gagal, tapi cewek berhasil membuat momentum. No Winter, no immortality. Kairi terperangkap. Belum ada following up damage dan Kairi mencoba untuk bertahan untuk mundur ke arah belakang. Tapi Final Slash membuat Kairi kembali lagi ke dalam. Press Sword-nya menuju ke arah Kairi. Tapi Kairi hilang. Untungnya Lord masih terlalu lama. Oke, kita udah mulai reset kembali. Cukup sulit untuk Onyx membalikan kembali keadaan. Dan ingat, kali ini cewek masih mencoba untuk membuat momen. Kembali depan sana, Hogwarts Sekatul Maut. Masih ada Flicker. Dan for defensive, Super Marco pun juga takut untuk masuk lebih dalam lagi. Sama-sama punya Win of Nature. Dan itu hampir dari seorang cewek. Hampir juga sebenarnya dari seorang Gwen bisa di pick off oleh cewek. Oh, tapi timing juga sih. Lordnya muncul, Flask of the Oasis gak ready untuk cewek. Posisi 3 kali ini tentunya dari kubu Onyx akan mencoba untuk screening di area Lord 4 melawan 5. Secara kuantitas, AP Brand lebih diunggulkan. Tapi ingat, Kairi akan kembali sesaat lagi. Tapi gua harap Boots dapetin Super Marco sih. Karena lihat di depan sana Plattense. Dapatkah Mama Menat Fury? Oh my God! Ini bencana! 1 menit tampakan Kibo yang akan menjadi korban selanjutnya, my God. With the Transition save the day, no cewek pun juga akan hilang menjadi orang ketiga. Dan Hans mencoba untuk selamatkan dengan adanya Astra Recall. Kaltisi akhirnya kembali lagi. Sanchez coming back, mencoba untuk mentahan dan Astra Leko berhasil menutup Kaltisi, tapi immortality di tangan dari Kaltisi. Minion. Di sana. Apakah Minion mampu berhasil menyelamatkan? Let's go! Let's go Minion, no! Masih Oh my bisa God. ditahan sama Floptizi. Oh my Ini God. apa sih? Minion hampir menyelesaikan tugasnya Cimomo. Tapi Final sih? Slash dan Blessing Duet kali ini menghentikan Aku segalanya. mau marah aja boleh gak? Tapi ini tanda sebuah semesta udah mulai mendukung Onyx untuk membalikan keadaan. Lihat, poking damage terus terjadi. Boots mau nggak mau dia harus dapetin Super Marco karena sekarang udah gak ada Purify Gaming dan Suns. Satu-satunya harapan untuk poking damage terbesar. Lord kali ini harus mereka selesaikan dan nggak boleh satu persatu tumbang lagi. Tenang, masih ada Novaria, high ground defender yang sama Oke. kuatnya seperti Lilia. Walaupun Lord Evolve akan bergerak ke area top lane. Tapi kali ini yang harus diperhatikan dari kubu Onyx, mereka tidak boleh tergeser dengan Final Slash yang dimiliki oleh Flaptizi. Ini kombonya bakal sakit banget sih. Oh, Gwen karena juga ready dengan flicker soalnya. iya, view-nya juga udah jadi ke arah Bloodwings, Be. Boots harus menemukan celahnya menuju ke arah belakang. Atau jangan-jangan kali ini yang akan menciptakan momentum adalah Keyboy. Karena Keyboy walaupun tidak memiliki flicker, tapi kalau teman-teman dari AP Brand yang masuk duluan, ada kemungkinan mereka bisa memainkan counter setup. Oke, counter setup ini memang menjadi sebuah jawaban ya. Tapi Flaptizi Final Slice-nya dia dapetin cewek mulu sih dia tadi. Dan Iya. cewek sedikit terlambat untuk dengan Nether's Flower karena dia udah terlampau ke arah depan. Dan sekarang Boots itu dia jawabannya. Kalau dia bisa dapetin Super Marco, dia nggak punya following damage, kelar. Cuma masalahnya ini garda depannya juga tebel-tebel banget dari AP Brand. Ada Kaltizi, Floptizi juga cukup mengerikan dengan satu buah Final Slash dan Lord. Oke, sekarang- Lord mulai masuk ke arah top lane. AP Brand mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan ada posisi dari Suns yang belum terdeteksi. Ada Flaptizi yang siap untuk menarik itu semua. Tapi nampaknya AP Brand mereka sadar kalau gue yang masuk dia akan rata. Dan akhirnya itu membuat momentum para pasukan dari tim Onyx tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Super Marco respect dengan Athena Shield, Retribution telah dikeluarkan, fokus menuju ke arah minion dan akhirnya reset. Reset aja udah bagus untuk tim Onyx. Tenang, Oke. reset aja dulu. Reset. Karena seperti yang sudah kita lihat dari line up-nya Onyx, mereka memiliki Novaria, mereka memiliki high ground defender yang kuat. Tapi permasalahannya satu kali ini, bagaimana cara take over posisi dari AP Brand, entah lagi dan lagi bottom lane seolah bersinar sekali untuk bisa di take down
dengan adanya Super Wave Minion akan selalu berjalan dari kubu Onyx. Oke. Iya, dan itu yang sepertinya mulai diwaspadai juga ya dari sisi AP Brand karena Flap TZ udah mulai memotong di area bawahnya. Oke, Boots benar-benar dipandang banget oleh para pasukan dari AP Brand. Nggak dikasih nafas sama sekali. Sedangkan AP Brand mereka dengan Console Gaming mencoba untuk menabrak para pasukan dari tim Onyx. Mundur dengan Flap TZ, di sana cewek hilang. Ini bencana! Mereka tidak ada power dari Cold Lane dan mereka tersisa berempat. Para pasukan dari tim AP Brand memaksa dengan adanya turret yang diselesaikan dari bottom lane. Oh my god. Oh my god, mereka butuh 50 detik. Mereka harus bertahan kali ini. Masih ada Suns mencoba untuk melakukan clear di area bawah. Tengahnya. Dan Boots mencoba untuk memotong juga posisi dari Pew. Masih ada retribution juga dari Kairi, bahkan dipaksakan untuk Wave Minion. Sehingga cewek harusnya masih mampu Tapi bertahan sih- dari satu Wave Minion lagi. Oke, ingat tidak boleh terkena Final Slash kembali dari seorang Flap TZ di sana akan dia terperangkap. Tapi nampaknya Flap TZ masih terlalu kuat dengan adanya Quick Switch yang mereka miliki. Winter. Winter dan Super Marco! Oh my god! Hampir. Kalau dia ter-takedown ini kan menjadi posisi yang sama. Tapi ada Purify yang dipicu di sana dan cewek sesaat lagi akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dan kali ini Lord coba buat di take over oleh AP Brand walaupun keadaan mereka kayaknya nggak begitu memungkinkan. Oke. Karena mereka semua rata-rata low HP. Oke, tapi kali ini harusnya adalah momentum yang dimiliki dari Onyx. Dibuka? Mendeteksi semua, walking damage satu persatu. Tapi di balik itu semua Boots mencoba untuk melakukan flanking. Kairi membuka vision, terperangkap oleh Flatten Z. Kairi Sakratul maut kali ini dengan Fire Slash. Di sana Keyboy masih coba untuk bertahan, tidak terlalu Keyboy. terburu-buru dan bakal Keyboy. Datang cewek datang. Kali ini Milan Puri dan cewek datang, Blazing Red for nothing. Fokus ke arah turret, para pasukan. Ini dia. Oh, Predator shutdown. No Flattency for this time. View juga terperangkap. Let's go. Terperangkap. Saat pakai Super Marco dan bahkan Kairi melakukan buy time kali ini tertekan. Ogan akan coba menjadi poin yang hilang. Ini bencana untuk Kevin Brand. Onyx masih memiliki keajaiban. Lihat di sana Pew dan ECW masih bisa dengan adanya ganti immortality. Oke, minus 1 jantung. Tapi Lord akan dikawal oleh seorang Kairi. Wah, lihat gimana posisi dari Suns dan juga Boots yang memotong dari arah yang tidak diduga oleh AP Brand. 4 lawan 2 dan kali ini walaupun tidak ada Keyboy, tapi Boots ready untuk zoning out. Lord Evolve dengan adanya Rose Gold Meteor respect item dari cewek. Oke. Dan ini kita bisa tutup game-nya. Let's go Oke, nih. match point kali ini akan digagalkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Kairi udah mencoba melakukan zoning out. Fokus ke arah base. Dan this is